Selamat berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia karena besok bisa berlibur bersama keluarga. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan monster tingkat keabadian, bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang sedikit berbincang-bincang. Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Mereka pada saat ini masih dipenuhi dengan energi monster yang tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu. Lei Bai menatap ke sekeliling sejenak dan mengira bahwa Xiaoyan telah berhasil melarikan diri. Namun setelah cukup lama diperhatikan, Lei Bai tidak pernah menyangka bahwa mereka masih berada di tempat sebelumnya. Mata Lei Bai seketika berubah menjadi waspada dan terlihat jelas bahwa Lei Bai telah dipukuli habis-habisan oleh monster keabadian. Lei Bai pada akhirnya segera bertanya apakah mereka masih berada di alam keheningan bintang yang agung. Jika begitu permasalahannya, maka di manakah monster iblis tingkat keabadian tersebut? Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan santai bahwa monster tersebut telah mati. Oleh karena itu pada saat ini saudara Lei Bai jangan khawatir. Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiaoyan dengan kaget. Selanjutnya keduanya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yueli dengan serempak. Melihat tatapan curiga mereka, Xiao Yueli pada saat ini mengangkat bahunya. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa bukan dirinya yang menghabisinya. Dirinya tidak bisa mengalahkan monster ini dan ayahlah yang telah membunuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata terkejut. Mereka pada saat sebelumnya telah terjatuh pingsan dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Lei Bai juga pada saat ini tentu saja tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dirinya dengar. Jika Xiaoyan memang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka tidak mungkin Xiaoyan hampir dihabisi oleh Jin Tianlong ketika mereka berada di benua Dodi. Lei Bai pada akhirnya segera berkata, mungkinkah kekuatan dari Yang Mulia telah menjadi lebih kuat? Namun Yang Mulia pada saat ini masih berada di tahap akhir Dogat Bintang 6 dan bagaimana caranya menghabisi monster keabadian? Lei Bai pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir jika Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut, sepertinya Xiaoyan pada saat sebelumnya telah mempermainkan mereka di benua Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa ayahnya jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Bahkan Xiao Yueli juga benar-benar telah ditipu oleh ayah. Xiaoyan pada saat ini mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Xiao Yueli dan tersenyum. Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa mereka tidak perlu lagi membicarakan banyak hal tentang permasalahan ini. Karena semuanya telah diselesaikan, sebaiknya mereka pergi dari tempat ini setelah beristirahat. Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengungkapkan perihal klon dewa asli kepada lebih banyak orang. Xiaoyan harus menjaga kerahasiaan ini agar Xiaoyan tetap selalu aman. Xiao Yueli juga pada saat ini segera mengangguk dengan bijaksana dan tidak lagi mengatakan apapun. Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini hanya saling memandang dengan penuh keterkejutan. Mereka juga tidak kembali mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan dan pada saat ini hanya terdiam. Lei Bai pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraan karena Lei Bai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika menghitung waktu, Xiaoyan seharusnya pada saat ini masih berada di surga pembunuhan dewa. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa muncul di tempat ini dengan begitu cepat. Lei Bai pada akhirnya segera bertanya bagaimana mereka bisa sampai di sini dengan begitu cepat. Bukankah mereka baru saja memasuki surga pembunuh dewa? Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa permasalahan telah terjadi. Oleh karena itu mereka harus pergi dan mereka meninggalkan surga pembunuh dewa lebih awal. Lei Bai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya masalah apakah itu? Xiao Yueli segera menjawab atas nama Xiaoyan bahwa para antek dari mansion surgawi itu terus mengejar mereka.
Lei Bai pun sedikit mengerutkan keningnya ketika mendengar bahwa mansion surgawi berada di dalam kehampaan selatan. Jika begitu permasalahannya, maka benar-benar akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar dikejar. Lei Bai pada akhirnya bertanya dengan sedikit cemas, mungkinkah identitas yang mulia telah terungkap? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan terlihat tidak yakin ketika berkata bahwa itu masih belum jelas. Roh hantu sebelumnya telah mengenali Xiao Yan sebagai reinkarnasi dari dewa jahat, tetapi sosoknya telah dihabisi oleh Xiao Yueli, jadi secara logika roh hantu yang mengejar mereka pada saat ini seharusnya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wu Tianyu pada saat ini sedikit terdiam dan merenung. Sesaat kemudian Wu Tianyu pada akhirnya segera mulai kembali berbicara. Wu Tianyu berkata, meskipun semua roh hantu ini berafiliasi dengan mansion surgawi, informasi antara roh hantu ini masih tidak jelas. Banyak roh hantu bahkan bermusuhan untuk merebut kekuasaan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak memberitahu roh hantu lainnya. Lei Bai menganggukkan kepalanya dan dapat terlihat bahwa keduanya sepertinya mengetahui dengan jelas situasi dari mansion surgawi. Sepertinya mereka telah berperang melawan mansion surgawi dan mengetahui banyak informasi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa akan lebih baik jika memang seperti itu permasalahannya. Tetapi mereka pada saat ini masih belum bisa meyakini hal tersebut. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini masih harus tetap berhati-hati berhadapan dengan orang-orang mansion surgawi. Lei Bai kembali menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Yang Mulia pada saat ini tidak perlu khawatir. Yang Mulia Ratu juga telah mengirimkan perintah agar Lei Bai membawa Yang Mulia ke alam dewa kuno. Yang Mulia telah meninggalkan formasi besar di sana dan para roh hantu ini tidak akan bisa membobol untuk masuk. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan hanya mengetahui tentang kuil kuno. Xiao Yan tidak pernah mengira bahwa ada tempat lain yang bernama alam dewa kuno. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak bingung, Lei Bai merasa sedikit aneh. Lei Bai pun segera bertanya, mungkinkah Yang Mulia tidak mengetahuinya? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sementara Lei Bai pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Lei Bai berkata bahwa keamanan mutlak dapat dijamin di sana. Jika identitas dari Yang Mulia benar-benar terungkap, Yang Mulia Ratu pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Xiao Yan lanjut menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa belum terlambat bagi mereka untuk berangkat setelah beristirahat. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pada saat ini tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Lei Bai menjelaskan bahwa dirinya hampir lupa bahwa mereka memiliki banyak mata air yang berisi origin Qi yang sangat murni. Hal ini mungkin akan dapat membantu Yang Mulia untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Xiao Yan juga sesungguhnya pada saat ini berniat untuk mengumpulkan banyak bahan obat yang berada di tempat ini terlebih dahulu. Namun Xiao Yan tidak menyangka bahwa sepertinya ada berkah lain yang tersembunyi di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya menjadi sangat bersemangat karena Xiao Yan juga pada saat ini harus segera memperbaiki kondisi dari klon iblis keabadian. Xiao Yan pada akhirnya segera menganggukkan kepalanya dan kembali berbicara kepada semua orang. Xiao Yan memutuskan untuk mencari bahan obat terlebih dahulu dan bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan menemukan mata air dewa yang disebutkan oleh Lei Bai sebelumnya. Namun mata air dewa di depannya ini tidak besar dan hanya seukuran sumur kecil. Meskipun begitu, origin Qi yang terkandung di dalamnya juga cukup besar. Tetapi dengan jumlah orang yang ada pada saat ini tentu saja energi tersebut dikatakan tidaklah cukup. Xiao Yan pun mendekati mata air dan Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa ada batasan di mata air tersebut. Segel ini bisa dihancurkan oleh Xiao Yan dengan serangan dadakan.
Namun Xiao Yan tidak memilih untuk melakukan hal tersebut dan pada saat ini memerintahkan tahanan spiritual. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terlihat tegas, tahanan spiritual hanya bisa ngegerutu di dalam hati tetapi mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Segel pada akhirnya langsung diselesaikan dan origin Qi yang agung berubah menguap ke sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut origin Qi yang meluap ini mulai menghilang dengan cepat. Xiao Yan lanjut mengambil langkah maju dan meluncur ke mata air spiritual dan memerintahkan semua orang untuk menyerap energinya. Semua orang tanpa banyak basa-basi seketika memasuki area di sekitar sumur dan mulai melakukan pelatihan. Namun setelah kurang dari setengah jam semua orang membuka matanya karena mata air dewa ini telah benar-benar menghilang. Tetapi meskipun mereka berlatih untuk waktu yang singkat, setiap orang pada saat ini benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk kembali mencari banyak bahan obat. Selama periode waktu ini Xiao Yan telah mendapatkan banyak obat yang sangat langka. Jika bahan obat ini berada di istana ramuan, bahan obat ini benar-benar akan dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Setiap 10 langkah kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan, mereka pasti benar-benar akan menghasilkan bahan-bahan obat. Xiao Yan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk menyebar dan menguras semua bahan obat di tempat ini. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera menyebar untuk mengumpulkan semua bahan obat. Sesaat kemudian suara Long Yi segera terdengar dari kejauhan ketika memberitahu bahwa ada mata air dewa besar di tempat ini. Mendengar suara tersebut semua orang pada akhirnya kembali berkumpul bersama-sama. Xiao Yan kembali memerintahkan tahanan spiritual untuk melepaskan segel dari mata air tersebut. Origin Qi kembali mengalir ke segala arah dan semua orang pada saat ini kembali melakukan pelatihan. Origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini mulai kembali meningkat. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bersemangat dan Xiao Yan ingin mengetahui apakah Xiao Yan bisa menerobos dogat bintang 7 atau tidak. Setelah beberapa saat menyerap energi yang meluap, pada akhirnya semua orang kembali membuka matanya. Tidak lama kemudian Jiansu dan Wu Zhen yang telah pergi sebelumnya kembali satu demi satu. Keduanya pada saat ini terlihat dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan pun segera bertanya mengapa mereka kembali dengan penuh keterkejutan. Wu Zhen pada saat ini tersenyum pahit dan segera berkata bahwa mereka telah menemukan mata air dewa raksasa di tempat ini. Namun segel yang menutupi tempat tersebut benar-benar tidak bisa dihancurkan oleh mereka. Mata Xiao Yan seketika berubah menjadi bersinar terang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhen sebelumnya. Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu seberapa besarkah tempat tersebut. Wu Zhen melirik mata air di samping Xiao Yan dan segera berkata bahwa setidaknya 10 kali lebih besar daripada ini. Selain itu ada juga banyak mata air dewa yang tersebar di sebelahnya. Xiao Yan sangat gembira dan Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi memerintahkan mereka semua untuk segera pergi. Menanggapi hal tersebut Wu Zhen segera berkata dengan nada yang tidak berdaya. Wu Zhen menjelaskan bahwa mereka telah mencoba untuk menghapus segel tersebut tetapi mereka benar-benar tidak bisa melakukannya sama sekali. Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini segera meledek ke arah Wu Zhen. Sosoknya berkata bahwa sungguh sangat disayangkan dirinya benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Merasakan ledekan yang terpancar dari perkataan tahanan spiritual Wu Zhen pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Wu Zhen pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah monster bermata besar ini. Mendengar hal tersebut tahanan spiritual pada saat ini terlihat marah. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya benar-benar berani berbicara seperti itu kepadanya. Dirinya memiliki nama Ling Qiao dan dirinya dijuluki oleh Tuan Xiao Yan dengan sebutan Gou Yan. Jika Wu Zhen tidak berani menghormatinya maka dirinya benar-benar akan menghancurkan Wu Zhen. Melihat adanya perselisihanan pada saat ini segera memisahkan keduanya.
Ini bukanlah hal penting dan Xiao Yan segera kembali mengingatkan semua orang. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan untuk menghancurkan segel milik Gou Yan ini benar-benar tidak bisa lagi diragukan. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi dan biarkan Gou Yan melakukan tugasnya. Wu Zhen dan Gou Yan pada saat ini terlihat hanya bisa terdiam setelah ditengahi oleh Xiao Yan. Namun kesombongan dari tahanan spiritual pada saat ini segera melonjak setelah tanpa sengaja dipuji oleh Xiao Yan. Pada akhirnya semua orang telah sampai ke tempat yang pada saat sebelumnya diceritakan oleh Wu Zhen. Gou Yan seketika melakukan tugasnya dan segel di tempat ini berhasil dibuka. Xiao Yan pun merasa sangat senang dan Xiao Yan pada saat ini berkata kepada Gou Yan karena dirinya telah menuruti Xiao Yan. Xiao Yan akan memperkenalkannya kepada teman Xiao Yan yang memiliki hobi yang sama dengan Gou Yan. Xiao Yan menyadari bahwa Gou Yan memiliki sifat yang sama dengan sosok Xia Zhenghui. Sementara itu Gou Yan pada saat ini segera bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh Tuan. Bersamaan dengan hal tersebut Xia Zhenghui pun muncul dengan senyum yang pada saat ini terpancar di wajahnya. Xiao Yan pun segera menunjukkan Xia Zhenghui dan Gou Yan pada saat ini segera menatap ke arah Xia Zhenghui. Xiao Yan berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki pengalaman yang sangat banyak dan cocok dengan Gou Yan. Mendengar hal tersebut Gou Yan pada saat ini segera bertanya benarkah dirinya memiliki banyak pengalaman? Berapa banyakkah celana dalam wanita yang telah dirinya lihat selama ini? Xia Zhenghui pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xia Zhenghui segera menghampiri sosok Gou Yan. Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Gou Yan ternyata dirinya tidaklah sendirian. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara semua wanita yang berada di sekitar pada saat ini memancarkan ekspresi marah. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menengahi permasalahan ini dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada semua orang sebaiknya mereka pada saat ini berpencar dan menemukan kolam lainnya. Mereka tidak boleh membuang-buang energi yang berada di sini karena ini adalah penciptaan yang sungguh sangat luar biasa. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan bisa menggunakan mata air dewa ini untuk menerobos dogat bintang 7. Xiao Yan pada akhirnya dipenuhi dengan semangat tetapi sebelum Xiao Yan berlatih Xiao Yan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang salah dengan Lei Bai dan Wu Tianyu. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada keduanya bahwa energi monster di tubuh mereka telah menembus jauh ke dalam tulang mereka. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu apakah ada cara untuk bisa menghilangkannya. Lei Bai tersenyum pahit dan pada saat ini sosoknya segera duduk bersila. Lei Bai mencoba mengeluarkan energi monster di tubuhnya. Lei Bai lanjut berkata bahwa ini bukanlah permasalahan dan mereka akan mencari jalan untuk menghilangkannya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu yang juga ikut duduk bersila. Wajah keduanya pada saat ini menunjukkan ekspresi pahit dan origin Qi-nya berjalan dengan liar. Tampaknya efek mengusir hal ini dengan origin Qi tidaklah berpengaruh. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Bai dan Wu Tianyu izinkan Xiao Yan mencobanya. Bisakah Xiao Yan menyelesaikan permasalahan ini untuk mereka berdua? Lei Bai pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah ada yang bisa dilakukan oleh Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini tidak berani memastikannya dan berkata bahwa Xiao Yan hanya bisa mencobanya dan Xiao Yan tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Lei Bai sedikit terdiam dan setelah jeda sejenak Lei Bai pada akhirnya menggertakkan giginya. Energi monster di tubuhnya ini benar-benar sangat menyakitkan. Bahkan Wu Tianyu pada saat ini terlihat berlumuran keringat dingin. Tampaknya Wu Tianyu pada saat ini benar-benar tidak terlalu tahan jika dibandingkan dengan Lei Bai.
Alasan mengapa Lei Bai pada saat ini lebih baik terhadap ketahanan adalah karena Lei Bai memiliki jantung guntur, tetapi meskipun begitu efek dari energi monster ini membuat kulit mereka menjadi hitam, bibir mereka juga terlihat hitam dan mereka benar-benar hampir menjadi monster. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa energi monster ini seperti racun. Jika mereka tidak membuangnya, Xiao Yan khawatir mereka benar-benar akan segera berubah menjadi monster. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya dan nyala api keabadian seketika muncul. Xiao Yan lanjut berkata kepada Lei Bai, mungkin ini akan terasa sedikit sakit dan Lei Bai harus bersabar. Xiao Yan lanjut melambaikan tangannya dan api abadi pada saat ini seketika menyapu. Api hitam langsung membungkus Lei Bai di dalamnya. Saat berikutnya seluruh tempat pada saat ini dipenuhi dengan jeritan kesakitan Lei Bai yang bergema. Begitunya api naik ke kulitnya, api keabadian juga seketika benar-benar merasuki tubuh Lei Bai. Darah serta tulang Lei Bai pada saat ini benar-benar dialiri oleh api keabadian. Dengan lolongan menyakitkan dari Lei Bai yang sangat luar biasa, pada akhirnya aliran energi iblis perlahan-lahan naik ke atas kepalanya. Energi iblis ini dapat dengan cepat diusir oleh api keabadian. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, pada akhirnya Lei Bai pun benar-benar berhenti berteriak. Lei Bai ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan, tetapi begitu dirinya membuka mulutnya, mata Lei Bai berputar dan Lei Bai pada saat ini terjatuh pingsan. Namun meskipun begitu, energi monster di tubuh Lei Bai pada saat ini benar-benar telah berhasil diusir oleh Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan memandang ke arah Wu Tianyu yang hanya bisa-bisa terdiam. Mata Wu Tianyu telah dipenuhi oleh energi monster dan setengah tubuhnya telah menjadi hitam. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Wu Tianyu apakah senior telah siap. Wu Tianyu yang belum kehilangan akal sehatnya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun dan segera melesatkan api keabadian. Tubuh Wu Tianyu seketika diselimuti oleh api hitam yang menyala dan rasa sakit yang tidak terbayangkan segera melonjak. Setiap senti daging dan darah tampaknya benar-benar terbakar oleh api keabadian. Wu Tianyu juga pada saat ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan butuh waktu lebih lama bagi Wu Tianyu untuk mengusir hal tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan juga berhasil menyingkirkan energi jahat yang sulit diusir di tubuh mereka. Wu Tianyu juga pada saat ini memperlihatkan kelelahan yang tidak ada habisnya dan Wu Tianyu tampaknya telah mencapai batasnya. Xiao Yan menghela nafas dan berkata kepada Wu Tianyu sebaiknya mereka pada saat ini beristirahat dengan baik. Wu Tianyu pada akhirnya ngerebah sementara Lei Bai pada saat ini benar-benar telah mendengkur. Setelah menyelesaikan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan semua orang untuk bergegas pergi mencari mata air dewa. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas meninggalkan Lei Bai dan Wu Tianyu yang pada saat ini sedang beristirahat. Lautan besar mata air dewa pada saat ini muncul di hadapan semua orang. Semua orang membuka mulut karena terkejut. Kekayaan sumber energi ini benar-benar membuat semua orang pada saat ini ngiler. Akhirnya kelompok Xiao Yan segera memanfaatkan energi yang tercurah untuk meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Sementara itu di luar dari alam bintang kesunyian yang agung, bahtera yang sebelumnya mengejar Xiao Yan pada saat ini telah bertambah menjadi belasan buah. Di bahtera tempat di mana Pang Pang Hai berdiri pada saat ini terlihat ada banyak roh hantu yang berkumpul. Bahkan dengan hanya berdiri mereka pada saat ini benar-benar memancarkan aura yang sangat kuat. Salah seorang di antara mereka pada saat ini akhirnya mulai bertanya kepada Pang Pang Hai. Sosoknya bertanya agar Pang Pang Hai memberitahu mereka musuh macam apakah yang membuat mereka harus dipanggil ke tempat ini. Apakah mereka benar-benar layak untuk bertarung demi musuh yang pada saat ini dikejar oleh Pang Pang Hai? Menanggapi hal tersebut, Pang Pang Hai pun berkata kepada sosok yang bernama Yao Ji,
Sosoknya berkata agar Yao Ji pada saat ini jangan khawatir, mereka harus lebih berhati-hati terhadap lawan yang akan mereka hadapi. Mereka benar-benar sangat luar biasa dan mereka harus memberikan perhatian lebih. Mendengar hal ini, roh hantu bernama Yao Ji pada saat ini seketika sedikit meledek. Sosoknya lanjut berkata dengan marah bahwa setiap kali Pang Pang Hai membuat keributan, dirinya pada akhirnya hanya berhadapan dengan sampah-sampah dan hal tersebut banyak membuang waktunya. Pang Pang Hai dengan serius segera berkata bahwa kali ini musuh yang dihadapi mereka sangat berbeda. Orang-orang ini bahkan benar-benar telah menghabisi Cao Ge dan Guan Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai, semua roh hantu yang berada di segi pada saat ini terlihat keheranan. Yao Ji pada akhirnya segera berkata ternyata mereka benar-benar memiliki kemampuan. Dirinya ingat Cao Ge dan Guan Er sama-sama orang yang sangat kuat. Guan Er adalah orang kuat yang berada di tahap akhir Dogat Bintang 8. Apa yang pada akhirnya bisa membuat kedua orang kuat ini terbunuh? Pang Pang Hai lanjut menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa detailnya masih belum diketahui. Namun satu hal yang bisa dipastikan bahwa mereka tidak memiliki Dogat Bintang 9. Yao Ji pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika tidak ada Dogat Bintang 9, maka mustahil bagi Guan Er untuk bisa dihabisi dengan kekuatan itu. Jika begitu permasalahannya tampaknya Guan Er dan Cao Ge benar-benar telah bertemu dengan musuh yang kuat kali ini. Menanggapi hal tersebut, Pang Pang Hai pada saat ini menghela nafas dan lanjut berkata bahwa dirinya sesungguhnya merasa bahwa kali ini ada sesuatu yang tidak biasa. Orang-orang ini seharusnya datang dari ruang hampa lain dan dirinya sengaja memanggil mereka berempat. Dirinya berharap dengan adanya Yao Ji, Sao Yo, Zuodong dan Zuoqi yang telah menembus puncak Dogat Bintang 8, maka mereka akan bisa berhadap dan menghabisi musuh kali ini. Selain itu ditambah dengan kekuatan dari Pang Pang Hai sendiri, hal tersebut sepertinya akan sedikit lebih mudah. Keempatnya pada saat ini sedikit mengangguk dan mereka pada saat ini sama sekali tidak membantah perkataan dari Pang Pang Hai. Alasan mengapa mereka pada saat ini mendengarkan Pang Pang Hai adalah karena Pang Pang Hai bahkan lebih kuat dari mereka semua. Pang Pang Hai adalah sosok dengan kekuatan mutlak yang berada di tahap awal Dogat Bintang 9. Pang Pang Hai pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa setelah dirinya menghabisi mereka, dirinya akan segera melaporkannya ke mansion surgawi. Dirinya juga tidak akan lupa dengan mereka semua dan akan memberitahukan informasi ini. Keempatnya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang bersadi dikatakan oleh Pang Pang Hai. Setelah semuanya disepakati, pada saat ini sosok wanita bernama Sao Yo sepertinya memiliki sebuah pemikiran. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya apakah mereka pada saat ini harus menunggu di sini. Menanggapi hal tersebut, Yao Ji pada saat ini dengan dingin segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ada roh hantu dari Dogat Bintang 9 yang menerobos ke tempat tersebut, tetapi pada akhirnya sosoknya mati. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak ingin mengambil resiko dengan menerobos masuk. Mata indah dari Sao Yo pada saat ini akhirnya berbinar ketika dirinya bertanya apa yang dimaksud oleh Yao Ji. Apakah mereka pada saat ini hanya bisa duduk dan menunggu di tempat ini? Menanggapi perselisihan di antara kedua belah pihak, Pang Pang Hai pada saatnya sedikit mengurutkan kening sebelum akhirnya menatap ke arah orang-orang yang berada di bahtera. Pang Pang Hai pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan satu bahtera dan menyelidiki informasi mengenai Xiao Yan. Pang Pang Hai lanjut berkata bahwa setelah mereka masuk mereka bisa mengirimkan informasi kepada Pang Pang Hai. Selain itu jika mereka berhasil menemukan keberadaan Xiao Yan maka mereka akan diberi hadiah. Sosok-sosok yang diperintahkan oleh Pang Pang Hai pada saat ini terlihat sedikit getir, tetapi mereka tidak berani melawan dan mereka hanya bisa menuruti perintah Pang Pang Hai. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila di mata air dewa yang sebesar laut.
Origin Ki diserap oleh semua orang dengan kecepatan yang sangat gila. Origin Ki yang sangat gila juga pada saat ini dengan kejam ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Cara penyerapan ini hampir membuat semua orang tercengang, karena jika seseorang tidak berhati-hati dengan metode kultivasi seperti ini, maka mereka justru akan menerima kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungannya. Namun pada saat ini ketika Xiao Yan berlatih dengan gila-gilaan, fondasi Origin Ki Xiao Yan benar-benar meningkat dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini telah mencapai total 15,5 juta Origin Ki di lautan bintang miliknya. Xiao Yan lanjut menggertakkan gigi karena kecepatan kondensasi di lautan bintang Xiao Yan pada saat ini melambat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan tidak menyerah dan terus menggertakkan gigi. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan terus-menerus dengan gila-gilaan mencoba menyerap sebanyak mungkin Origin Ki. Meskipun kecepatan kondensasi Xiao Yan telah lambat tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalami peningkatan. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya membuka matanya dan cahaya terang pada saat ini melonjak. Xiao Yan merasa lega karena pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah berhasil melakukan penerobosan. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan akhirnya mencapai puncak Dogat bintang 6. Origin Ki Xiao Yan pada saat ini telah mencapai total 16 juta. Xiao Yan pun menghela nafas tapi bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba lautan bintang Xiao Yan kembali bergetar dan jumlah Origin Ki mulai meningkat secara drastis. Tanpa peringatan apapun Xiao Yan pada saat ini dengan panik menyerap Origin Ki dalam jumlah yang sangat besar. Xiao Yan pada saat ini terkejut dan langsung tenggelam dalam pikirannya. Kemunculan tiba-tiba dari kondisi kultivasi yang seperti ini benar-benar membuat Xiao Yan lengah. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya di dalam hatinya apakah ini artinya Xiao Yan menerobos belenggu. Mata air dewa di sekitar Xiao Yan pada saat ini mulai kembali bergerak dengan gila-gilaan. Xiao Yan juga membuka mulutnya dan menelan mata air dewa dalam suapan besar. Origin Ki Xiao Yan secara bertahap mulai bertambah menyentuh angka 17 juta, 18 juta dan terus meningkat. Bintang-bintang Origin Ki terkondensasi menjadi bintang terang di lautan bintang Xiao Yan. Setelah Lei Bai dan Wu Tianyu tersadar mereka juga pada akhirnya segera datang menuju ke tempat Xiao Yan. Mereka segera melihat Xiao Yan yang pada saat ini berlatih dengan gila-gilaan. Mata air dewa ini terlihat gelisah dan semuanya pada saat ini benar-benar masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Semua orang pada akhirnya merasakan hal tersebut dan segera memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini menyipitkan mata mereka dan tanpa sadar bergumam, kecepatan kultivasi macam apa yang dilakukan oleh Yang Mulia? Wu Tianyu yang pada saat sebelumnya sangat acuh tak acuh terhadap Xiao Yan pada saat ini akhirnya terlihat mulai peduli. Sosoknya bergumam mungkinkah dirinya berencana menggunakan tempat ini untuk langsung menerobos Dogat bintang 7? Lei Bai pun menganggukkan kepalanya dan berkata sepertinya dirinya telah menembus belenggu dan memasuki kondisi kultivasi di mana bintang-bintang berkumpul di lautan bintang. Dirinya ingat bahwa dirinya pernah menemukannya sekali ketika dirinya berada di tingkat Dogat bintang 8. Keadaan seperti itu adalah antara kerasukan dan menjadi jernih. Kecepatan peningkatannya memang sangat cepat tetapi jika adanya penyimpangan, maka Xiao Yan benar-benar akan menjadi gila dan fondasi Xiao Yan mungkin akan anjlok. Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang sepertinya sudah kehilangan kesadaran. Xiao Yan tampaknya hanya tahu bahwa Xiao Yan menyerap energi yang berada di sini dengan panik. Dengan kecepatan peningkatan ini Xiao Yan mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk ke Dogat bintang 7. Dibutuhkan setidaknya 24 juta untuk bisa menerobos ke Dogat bintang 7. Dengan akumulasi Origin Ki Xiao Yan sekarang Xiao Yan hanya kurang 4 juta di lautan bintangnya.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini membuka sedikit matanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa Xiao Yan ingin menjadi Dogat bintang 7 dan Xiao Yan ingin jadi lebih kuat. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus tetap tenang. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan, Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang. Keduanya berkata serempak bahwa sepertinya Xiao Yan benar-benar telah menjadi gila. Alis Wu Tianyu pada saat ini langsung berkerut dan Wu Tianyu benar-benar merasakan cemas kepada Xiao Yan. Wu Tianyu pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus membuat Xiao Yan kembali dan jika tidak maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Lei Bai menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini memang terlihat Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Namun pemandangan ini sudah tidak asing lagi bagi Lei Bai karena Xiao Yan pernah menyerap kekuatan guntur dengan gila-gilaan. Lei Bai pada akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil menghentikan Wu Tianyu. Lei Bai lanjut berkata agar mereka jangan khawatir dan mereka hanya perlu menunggu dan melihat lebih jauh. Menanggapi hal tersebut Wu Tianyu segera berkata jika dirinya benar-benar telah kehilangan kesadarannya dan jika semakin lama waktu berlalu, maka mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menyadarkannya kembali. Lei Bai pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Lei Bai merasa Yang Mulia belum kehilangan kesadarannya. Sepertinya dirinya memang berlatih dengan cara ini karena Yang Mulia benar-benar memiliki metode yang gila. Lei Bai pada saat ini menyadari bahwa sepertinya memang inilah yang diinginkan oleh Xiao Yan. Ini juga merupakan kesempatan pelatihan yang sangat bagus untuk Xiao Yan. Oleh karena itu mereka tidak boleh mengganggu Xiao Yan ketika sedang merenung di pojokan warung Bude Yanti.